Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPDI, guru SDN Banjaran 1, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif kita di sekolah. Mudah-mudahan kita di sekolah bisa menciptakan dan mempertahankan budaya positif di sekolah dengan maksimal dan istiqomah. Selamat menyaksikan. Adapun keterkaitan antar materi modul 1.1 sampai dengan 1.4 yaitu sebagai berikut. Pada modul 1.1 yaitu pendidikan adalah memimpin, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak menurut kodrat alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba kepada anak yaitu pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Selanjutnya, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Adapun nilai dan peran guru penggerak dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Adapun perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi contoh bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian kita mempelajari visi guru penggerak. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada modul 1.4, kita mempelajari budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, perbuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengarahkan dan mengontrol anak dalam setiap tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghendaki ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Adapun motivasi yang pertama dan yang kedua yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Adapun motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka yakini, itu adalah motivasi internal. Bagaimana seorang guru dapat menumbuhkan motivasi internal atau motivasi yang ketiga, sehingga ketika ada kesalahan, para siswa ingin menghukum dirinya sendiri dengan kesadaran sendiri untuk menimbulkan nilai-nilai yang ada pada diri siswa itu sendiri, sehingga motivasi yang dari internal itu mudah-mudahan bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh sehingga menyadarkan mereka sendiri terhadap apa kekurangan mereka dan apa yang harus mereka tumbuhkan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebaiknya guru itu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol seorang guru biasanya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya saat menerapkan konsep budaya positif, salah satu di antaranya ketika menindak siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer, saya menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai
manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menegakkan kasus disiplin siswa. Dengan begitu, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang telah dibangun bersama murid. Selanjutnya, dengan diterapkannya budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi, mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Selama ini guru cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya cenderung sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah di kelas atau di sekolah. Perasaan saya sedikit lebih tenang, dan saya pun menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selain itu, ada rasa bangga terhadap murid saya ketika dia mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya atau perilakunya tersebut. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menerapkan konsep segitiga restitusi, namun tahapannya belum utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai bertahap menanyakan keyakinan. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Selain itu, terkait sarana dan prasarana sekolah juga perlu diperhatikan agar pembelajaran di sekolah dapat berlangsung secara nyaman, aman, dan menyenangkan. Sekian pemaparan keterkaitan antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.